Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'rufah, saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian yang saya teliti sebelumnya yang berjudul efektivitas penggunaan sistem cashless payment dalam mendukung kemandirian ekonomi santri di Pondok Pesantren Nazahatul Thulab, Prajan Camplong, Sampang. Langsung saja pada latar penelitian. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus melatih kemandirian santri. Penerapan sistem cashless dalam kehidupan sehari-hari santri dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah mendukung kemandirian ekonomi santri melalui manajemen keuangan yang lebih baik. Kemandirian ekonomi ini penting karena santri dapat mengelola uang saku mereka secara lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta meminimalisasi risiko kehilangan uang. Selain itu, pesantren juga dapat lebih mudah dalam mengelola transaksi keuangan internal seperti pembayaran biaya sekolah, pembelian kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fenomena penggunaan sistem cashless berdasarkan data dari Bank Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2017, nilai transaksi uang elektronik mencapai 12,37 triliun, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih didominasi oleh transaksi tunai di kalangan masyarakat. Pada tahun 2018, transaksi uang elektronik melonjak menjadi 47,19 triliun berkat popularitas aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana, serta dukungan pemerintah dalam program Gerakan Nasional Non-Tunai. Pada tahun 2019, angka ini terus meningkat menjadi 145,16 triliun dengan semakin banyaknya merchant dan sektor publik yang menerima pembayaran cashless termasuk di sektor pendidikan. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, sistem cashless semakin penting karena dianggap lebih aman dan efisien. Nilai transaksi naik drastis hingga mencapai 204,9 triliun. Pada tahun 2021, nilai transaksi kembali melonjak ke 305,4 triliun, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan teknologi cashless. Pada tahun 2022, peningkatan yang konsisten dengan nilai transaksi mencapai 395 triliun dengan semakin luasnya cakupan penggunaan sistem cashless di berbagai sektor termasuk pendidikan dan pesantren. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah yang menjadi pembeda adalah pada lokasi penelitian. Persamaannya adalah responden penelitian yang mana sama-sama menggunakan santri. Selanjutnya masuk kepada kajian teori. Kajian teori di sini ada 4, yaitu yang pertama sistem cashless payment. Sistem cashless payment adalah sistem transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang fisik, melainkan menggunakan sarana elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, e-wallet, atau aplikasi pembayaran digital. Sistem ini memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi secara cepat dan aman, serta memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis yang mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi santri. Kemandirian ekonomi santri merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada pihak lain. Di lingkungan pondok pesantren, kemandirian ekonomi menjadi aspek penting dalam pendidikan santri. Santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga bagaimana mereka bisa hidup mandiri secara ekonomi.
Yang ketiga, penerapan sistem cashless di pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran dalam membentuk santri menjadi individu yang tidak hanya kuat dalam aspek spiritual, tetapi juga mampu bersikap mandiri secara sosial dan ekonomi. Penerapan sistem cashless di lingkungan pesantren menjadi salah satu inovasi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Dengan adanya sistem ini, santri dapat melakukan transaksi di kantin, koperasi, atau lembaga ekonomi lainnya yang ada di pesantren tanpa menggunakan uang tunai, sehingga mereka lebih terbiasa dengan pola transaksi modern. Selanjutnya, yang keempat, literasi keuangan digital santri. Literasi keuangan digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan produk serta layanan keuangan digital dengan bijak. Penerapan sistem cashless di pesantren harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital bagi santri. Santri perlu memahami cara menggunakan teknologi keuangan secara aman, termasuk melindungi data pribadi, mengelola saldo secara cermat, dan menghindari risiko penipuan dalam transaksi online. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman subjek yang mengalaminya secara langsung. Dalam konteks tersebut, peneliti akan berupaya memahami bagaimana santri dan pengelola pesantren merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka terkait penggunaan sistem cashless dalam mendukung kemandirian ekonomi. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Nahdlatul Prajan Camplong Sampang. Subjek penelitiannya adalah santri, pengelola pesantren, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pesantren. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling, yaitu memiliki informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam dan relevan dengan topik penelitian. Sebagai contoh, santri yang telah menggunakan sistem cashless selama setidaknya 6 bulan serta staf pengelola pesantren yang terlibat dalam penerapan sistem tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dengan santri dan pengelola pesantren untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai penggunaan sistem cashless. Yang kedua, observasi langsung yang dilakukan di lingkungan pesantren untuk mengamati interaksi santri dengan sistem cashless. Yang ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen dan catatan pesantren terkait implementasi cashless. Misalnya, jumlah transaksi yang dilakukan santri dan pengeluaran operasional lainnya. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, artinya peneliti membangun pemahaman berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Cukup presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.